Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan kembali lagi terus memikirkan bagaimana umat yang bertumbuh. Sesudah Petrus mengatakan hendaklah menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kebajikan pengetahuan. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara, menjadi menarik ketika kemudian Petrus mengatakan supaya ditambahkan kepada diri kita ke dalam hidup kita ini, yaitu pengetahuan. Pengetahuan apa? Iman harus berbuat supaya iman itu hidup, tetapi tidak bisa berhenti di situ. Iman yang berbuat itu tidak berhenti hanya kepada tindakan-tindakan sosial, tetapi pemahaman kepada sebuah tindakan pun menjadi serius. Sehingga tambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan itu pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Tentu bukan sains yang dibicarakan oleh Petrus, sekalipun pengetahuan itu penting dalam kehidupan. Pengetahuan akan apa? Tentu saja pengetahuan akan firman Tuhan. Seseorang yang sudah bertobat, berubah dan lahir baru, lalu dalam rasa sukacita dia melakukan apa yang harus dilakukannya karena dia senang. Ya, sehingga dia merasa bergelora dan dilakukan apa yang harus dilakukannya. Pada waktu dia melakukan apa yang harus dilakukannya di dalam kesukacitaan, di dalam kenikmatan itu, ya, kenapa? Nah, itu harus disadarinya. Lalu apa berikutnya? Nah, itu harus diketahuinya. Lewat apa? Nah, itu namanya pengetahuan. Orang bertobat tentu pengetahuan akan Alkitab tidak terlalu banyak, bukan? Tapi pengetahuan yang tidak terlalu banyak tidak berarti tidak berbuat, bukan? Karena iman adalah pertemuan yang sangat personal dengan Tuhan, yang mengalami gegap gempita dalam diri dan kemenangan, pasti suasana itu akan mendorong lahirnya perbuatan. Tetapi perbuatan harus tepat arah. Perbuatan harus jelas. Maka diperlukan sebuah analisa terhadap perbuatan itu sendiri. Supaya semakin hari semakin canggih, semakin hebat, semakin luar biasa. Apa yang dibutuhkan? Yaitu pengetahuan. Pengetahuan apa? Akan firman Tuhan. Nah, mari kita mulai melihat pertama, saudara-saudaraku. Hendaklah menambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan bagaimana kita memahami akan kebenaran itu. Nah, jadi memahami akan kebenaran firman Tuhan menjadi penting. Nah, kita akan melihat tahap-tahap bagaimana lagi kita mau memahami kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tentu adalah membaca apa yang tersurat di dalam Alkitab. Artinya, tidak akan ada sebuah pengetahuan akan firman Tuhan, pengetahuan akan kehendak Tuhan kalau tidak membaca Alkitab. Jadi baca Alkitabnya. Apa pesan Tuhan di sana? Jangan pernah membaca satu ayat lepas dari satu perikop, membaca satu perikop lepas dari satu pasal, membaca satu pasal lepas dari satu kitab, membaca satu kitab lepas dari kitab-kitab lainnya. Itu sebab sebetulnya berkhotbah itu tidak gampang. Sekalipun banyak orang menggampang-gampangkan khotbah. Ngomong seenaknya, Tuhan bilang gini, Roh Kudus bilang gini, sudah bla 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 bla. Ayat yang dibaca apa, pesannya kemana, ngomongnya kemana. Akhirnya ayat Alkitab hanya diperkosa untuk kepentingan khotbahnya, untuk kepentingan dirinya, untuk mendukung apa pendapatnya. Padahal ayat itu tidak bicara seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya dia tidak membaca semuanya. Itu sebab dia khotbah begini pada satu sisi Alkitab. Di kitab lain-lain loh. Kok bertolak belakang? Banyak orang bingung. Padahal tidak ada ayat yang bertolak belakang. Yang ngawur si pengkhotbah. Karena menafsirkan seenaknya. Jadi si pengkhotbah saja berapa bahaya yang ditimbulkannya karena ketidaktahuan yang utuh akan kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Tahu apa? Pasti tahu kebenaran. Tapi ternyata kalau kita selusur lagi, kalau sudah tahu kebenaran, lupa kalau orang nggak tahu dalam sains hancur nggak? Ya hancur juga. Lu korelasinya di mana? Pantas Tuhan omong. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Orang yang mengenal Tuhan, yang mengetahui kebenaran, pasti akan mengetahui kehidupan ini. Dia akan bijak bagaimana mengatasi seluruh hari-hari hidup ini. Jadi dimulai takut akan Tuhan kan? Yaitu pengetahuan akan firman itu. Itu akan menjadi dasar untuk kita semakin kritis dalam mengkritisi kehidupan ini. Kehidupan yang sudah semakin krisis itu. Jadi, pengetahuan akan firman Tuhan akan menolong kita menganalisa dengan tepat, dengan bijak, dan membuat sebuah keputusan yang strategis untuk terus maju dalam kehidupan ini. Tidak ada cara lain kecuali dengan membaca.
Baca dan baca dan baca. Berapa kali? Terus kali. Jangan pernah berhenti. Supaya engkau semakin mengerti. Nah kalau saya sudah baca Alkitab saja Pak. Cari buku penuntun yang membantu. Buku-buku lain. Ya. Saudara misalnya bisa memakai alat bantu seperti santapan harian. Satu cara saat teduh yang paling sehat menurut saya. Karena menolong kita untuk mengerti kebenaran dengan utuh. Tak sekedar membaca lalu selesai. Di sana kita diajak duduk diam mikir. Memperhatikan. Kita nggak bisa 3 menit, 7 menit begitu ya. Harus kita alokasikan waktu paling tidak 20-30 menit. Ya. Banyak orang Kristen suka melarikan diri. 3 menit bersama Tuhan lalu selesai. Apa itu? Tapi kalau orang baru bertobat Pak, saya setuju. Namanya saja baru. Tapi kapan kau bertumbuh kalau di situ terus? Bertahun-tahun sudah menjadi Kristen. Tapi cara kita saat teduh saja tidak bermutu. Kita hanya membaca pikiran pendek lalu selesai. Tanpa pernah menggali sendiri. Apa pesan Alkitab? Nah, cara-cara yang diterapkan di santapan harian, mau tidak mau dalam tanda petik memaksa kita. Bukan saja membaca, tetapi menggali pesan-pesan itu apa. Sehingga dengan demikian kita terlatih dalam mengetahui kebenaran dengan lebih teliti, dengan lebih jeli. Itu loh. Jadi perlu. Lalu saudara perlu mempunyai lagi buku-buku pedoman lain. Cara mengerti Alkitab. Jadi jangan dulu buru misalnya beli, kadang-kadang kita misalnya buku-buku kesaksian yang kita punya begitu ya. Nah, itu tambahan boleh lah. Tapi menu utama tetap Alkitab dong. Jadi carilah buku-buku yang membantu saudara untuk ngerti Alkitab itu apa. Buku-buku pedoman. Ya, yang bisa menolong kita. Ayat ini sebenarnya apa sih? Komentari istilahnya ya. Lalu kita belajar terus, bisa melihat, dan disitulah kita belajar dari apa yang tersurat. Itu pengetahuan akan Alkitab. Ingat, umat Tuhan binasa karena tidak berpengetahuan. Ingat, dengan mengetahui kebenaran akan Tuhan, membuat kita takut akan Tuhan. Itu menjadi awal titik pengetahuan secara utuh dalam kehidupan. Jadi baca yang tersurat tadi, perhatikan yang tersurat itu. Malulah saudara kalau tidak suka baca Alkitab. Ya, walaupun memang seringkali ya seperti saya bilang tadi, bukan cuma jemaat, banyak pendeta khotbah pun sebetulnya dia belum selesai baca Alkitab. Maklumlah khotbah masa kini kan sederhana. Buka internet cari bahan khotbah juga gampang. Asal fasih lidah bisa ngomong jadilah. Dan orang-orang begini akan kelihatan kalau tanya jawab. Ditanya apa jawabnya apa. Nggak nyambung. Kenapa? Karena nggak pernah studi secara utuh. Bobot nilainya dengan segera kelihatan. Itu perlu. Atau ditanya jawab. Tapi jawaban itu mutunya sama saja dengan jawaban orang pada umumnya. Ya. Yang berbasiskan pada ilmu-ilmu umum. Sehingga karakteristik daripada kekristenan tidak kelihatan. Itu hanya mau menunjukkan. Sebetulnya dia tidak memahami betul apa pesan Alkitab. Tapi ketika orang betul-betul memperhatikan itu akan luar biasa sekali. Tapi memang seringkali banyak bahkan pengkhotbah tidak teruji. Tapi tetap lolos. Bahkan meroket. Tetap saja top dan terkenal. Kenapa? Karena jemaat ternyata tidak kritis. Jemaat yang ada juga krisis. Apa saja amin. Ikut sana, ikut sini. Ntar kecewa sana, kecewa sini. Dah cukup waktu kayaknya. Mesti belajar kebenaran itu apa. Tidak mampu bersikap. Tenggelam terus. Sehingga pengetahuan dalam dirinya tidak bertumbuh. Padahal untuk mengetahui kita perlu sikap yang kritis. Memahami apa yang ada. Mendengar dan mencermati apa yang dikatakan. Lalu mencari dan melihat kalau ada yang salah untuk diperbaiki. Tapi yang benar dilakukan. Kan begitu. Nah dari yang tersurat selesai. Tidak, kita mesti menggali lagi yang tersirat di dalam Alkitab itu. Pesan-pesan apa yang mau disampaikan. Saya suka mengambil contoh sederhana. Jangan mencuri. Jelas kita tahu jangan mencuri. Dari mana kamu tahu? Karena baca Alkitab. 10 hukum Taurat sudah mengatakan 10 hukum itu jangan mencuri. Tahu kita? Tahu. Oke, sekarang pertanyaan kedua, nyontek boleh nggak? Oh nggak boleh, jangan nyontek. Di mana ayatnya? Nggak ada ayatnya jangan nyontek. Tapi tersirat di dalam jangan mencuri, jangan nyontek. Karena nyontek berarti mencuri hasil karya orang lain.
Jadi dengan segera kita tahu yang tersirat itu apa. Maka kita mulai dibentuk lagi. Dari tersurat kita temukan tersirat. Maka makin melebarlah kita. Makin kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita nggak debat bodoh. Debat bodoh itu artinya apa? Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Emangnya ada ayatnya di Alkitab? Jangan pakai narkoba. Udah jelas ayatnya nggak ada. Itu kan jadi debat kusir nggak karu-karuan. Padahal tersirat jelas. Engkau tidak berhak untuk merusak tubuhmu. Tubuhmu bukan milikmu sendiri. Tubuhmu bait Allah. Jangan kau lakukan hal yang sia-sia. Dan paling penting, jangan sampai kau jadi batu sandungan. Katanya Kristen kok gitu. Terlalu banyak aspek yang membuat kita tidak boleh sembarangan bertindak. Dari mana? Kita tahu dari yang tersurat dan tersirat di dalam Alkitab. Kenapa kita tahu? Karena belajar. Karena belajar. Jadi jangan bersembunyi dibilang Tuhan bilang begini, Roh Kudus bilang begini. Alkitab bilang apa? Roh Kudus menolong kita untuk ngerti. Kalau situ langsung bilang Roh Kudus ngomong begini, begini, begini. Alkitab aja lain. Sudah pasti itu akal-akalan. Pakai nama Roh Kudus untuk sebuah wibawa. Kata Tuhan begini untuk sebuah keyakinan supaya umat percaya. Tuhan loh yang ngomong. Umat pun gawat lagi. Semua amin-amin saja. Nggak mau tahu dari mana ayatnya. Nggak pakai nanya pula lagi. Terjadi kegalauan dan kekacauan bukan? Jadi kalau kau orang yang baru bertobat, kau beriman, tambahkan pada imanmu kebajikan. Tapi jangan stop. Lalu merasa sudah cukup, sudah puas, sudah hebat karena sudah melakukan kebajikan. No. Tambahkan pada kebajikan pengetahuan. Sehingga engkau mengetahui betul apa yang tersurat di dalam Alkitab. Yang kedua, engkau tahu betul apa yang tersirat di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, engkau juga tahu bagaimana menguji segala sesuatu dengan pengetahuan yang ada. Itulah gunanya. Ingat, pengetahuan akan firman itu. Sehingga dengan menguji itu juga akan melatih kita terus. Bukan saja untuk menggugurkan ajaran-ajaran yang salah, tetapi juga menolong kita semakin terasah, tajam untuk membedah segala sesuatu. Jadi sikap kritis harus dihidupkan dalam hal untuk berpengetahuan. Nggak bisa main terima mentah-mentah apa kata orang atau apa kata saya sebagai pendeta. Maka saya suka katakan, pikirkan yang saya bicarakan. Jangan dulu aminkan buru-buru. Jangan-jangan yang namanya pendeta Bikman Sirait itu salah. Ngomongnya, salah khotbahnya, salah nafsirnya. Anda koreksilah. Kalau Anda koreksi dan Anda temukan, lalu beritahu salahnya di mana, lalu saya lihat, benar loh. Berarti apa? Dengan pengetahuanmu yang kau sudah menolong aku untuk tidak tergelincir jauh. Menolong aku untuk menyadari ternyata ada yang salah dalam tafsirku. Begitulah. Sehingga saudaraku yang kekasih itu menjadi menarik di dalam aspek kehidupan kita. Itu menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana itu menyatu di dalam seluruh kehidupan kita untuk kita bisa bergerak dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kalau tidak berpengetahuan, ingat dikatakan iman tanpa pengetahuan akan membuat kita menjadi gelap mata. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Temukan yang tersurat. Dapatkan yang tersirat. Mulai pakai untuk mengawasi diri sendiri. Uji. Betul nggak? Orang lain uji. Supaya jangan sampai salah. Hanya dengan demikianlah sebetulnya kita akan bisa menelanjangi nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat itu. Ya, itu perlu. Banyak sekali orang-orang Kristen sangat naif. Mau tanya ini boleh apa nggak boleh ya? Wah, langsung doa. Doa terus. Padahal jelas-jelas di Alkitab ada loh. Kalau dia baca, dia perhatiin, jelas. Kenapa ya didoain? Karena nggak baca Alkitab. Misalnya kita bilang boleh. Besoknya dia bilang nggak lakukan. Kenapa? Karena saya udah berdoa enggak. Loh. Dapat dari mana? Orang kita bilang boleh kok. Harus kok malah. Bagaimana kamu? Saya kasih contoh sebuah kesalahan fatal. Alkitab mengatakan, kalau temanmu berbuat salah, beritahukan dia. Kalau engkau tidak memberitahukan kesalahan dia, engkau berdosa. Karena engkau harus menyatakan yang salah. Tapi kemudian orang tanpa belada beluduk langsung bilang nggak boleh, itu menghakimi namanya. Lah, kacau kan?
Ayat Alkitab udah jelas bilang kalau ada orang salah kasih tahu, tentu dengan cara yang sopan. Lah kok dihubungkan dengan menghakimi? Soal menghakimi kan lain lagi. Ayat Alkitab juga berkata jangan menghakimi. Artinya jangan ambil apa yang bukan bagianmu. Jangan kau kutuk orang lalu berkata kamu terkutuk, kamu masuk neraka. Apa hakmu, itu urusan Tuhan. Sebagai hakim, jadi kau tidak berhak untuk menghakimi. Tapi orang salah mesti kau kasih tahu dia salah. Tapi jangan kebablasan. Kau hakimi juga dia. Kamu begini-begini, kau masuk neraka gitu kan. Memberitahu kesalahannya sudah benar, tapi memvonis dia, nah itu menghakimi yang salah. Tapi jangan bilang waktu memberitahu dia salah, itu menghakimi. Karena engkau melanggar Alkitab. Ternyata, dia cuma dengar orang. Dia tidak baca baik-baik, kan jadi salah. Kacau semua kan. Sepertinya benar, padahal tidak. Karena tidak teruji. Kenapa tidak teruji? Karena tidak diuji. Kenapa tidak diuji? Bagaimana mau menguji? Jangankan yang tersirat, yang tersurat pun belum dibaca, Pak. Oh, pantes. Pantaslah kalau umat itu binasa, terombang-ambing oleh berbagai ajaran, tenggelam dan hanyut. Dan semua bersembunyi di balik nama Tuhan, dan nama Tuhan, dan nama Tuhan, dan nama Tuhan. Padahal, tidak ada satu tindakan di dalam hidup mereka yang mereka lakukan dengan utuh. Sehingga di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam hidup kita mesti bergaul utuh dengan dia. Melakukan apa menjadi kehendak dia, berjalan di dalam dia. Hidup menyenangkan hatinya. Itulah kehidupan yang sejati. Karena itu biar tumbuh kembangkan terus pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan firman. Supaya kita terus hidup di dalam hidup cinta kasih Tuhan. Menghidupi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Alangkah amat sangat indahnya kalau semuanya boleh kita lakukan dalam hidup ini. Nah, saudara yang kekasih, inilah menjadi bagian betapa serius dan betapa pentingnya kesejatian keimanan yang menolong kita bersikap untuk bisa menempatkan diri. Ya, itu sebab perlu kita berada di dalam gereja yang memberikan kita pertumbuhan iman yang sejati, yang menolong kita untuk mengerti kebenaran kitab suci, bukan sekedar sensasi-sensasi yang tidak jelas. Ingat tadi, bukan sekedar Tuhan bilang, Tuhan omong, Roh Kudus bilang gini dan seterusnya. Tanpa pernah kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Tanpa pernah kita membedah atau menguji. Betul begitu nggak pesan Alkitab? Jangan-jangan Alkitab tadi hanya diperalat saja. Ya. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Atau engkau akan tenggelam. Jadi ketahuilah apa yang Tuhan mau. Dengan membaca Alkitab. Ya. Menyelidikinya dengan teliti. Seperti apa kata Paulus tentang orang-orang di Berea. Mereka luar biasa. Mereka meriset, mereka menyelidiki kitab suci, mereka menggali. Apakah betul kitab suci berpesan seperti itu? Wow, menarik sekali. Sikap kritis itu harus ditumbuh kembangkan. Dari tersurat, menemukan tersirat. Dari situ, kita melakukan pengujian. Menguji segala sesuatu. Sehingga kita tak mudah disesatkan oleh berbagai ajaran yang kacau di akhir zaman. Seperti apa yang memang Tuhan sudah peringatkan. Iya kan? Alangkah merdekanya kita jikalau kita mempunyai pengetahuan yang utuh akan kebenaran firman. Alangkah merdekanya kita dan nikmatnya hidup kita jikalau kita melakukan itu semua di dalam seluruh aspek kehidupan. Alangkah menyenangkannya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, lakukan itu di dalam seluruh tindakan-tindakan kita, penggalian-penggalian akan kebenaran firman Tuhan itu. Kita mesti berani berpendapat di dalam kehidupan berjemaat. Kadang-kadang kita ini seperti kebo cocok hidung saja ya. Cecek dibawa kemana-kemana saja. Padahal kita mengajar kita loh untuk menguji segala sesuatu. Termasuk apa kata pendeta. Ingat yang saya katakan tadi. Apa yang saya khotbahkan hari ini yang saudara dengar, saudara juga mesti memikirkan. Itu benar atau tidak. Saudara mesti menguji. Begitu nggak pesannya Petrus pada 2 Petrus 1. Lalu bandingkan dengan kitab-kitab lain. Saya memang membacanya 2 Petrus 1 ayat 5. Bukan berarti pikiran saya cuma dari situ. Saya membaca kitab-kitab lain, bagian-bagian lain. Ya, dari PL sampai ke PB. Untuk berani membuat sebuah kesimpulan. Memang ayat ini saja yang kebetulan kita pakai di sini. Tapi bukan berarti dasar berpikirnya hanya itu saja. Sudah diperbandingkan tentunya. Sudah dibuat comparison, satu perbandingan sedemikian rupa untuk membuat sebuah kesimpulan. Nah, sekarang tugas Anda meneliti, membedah
Betul tidak yang saya katakan? Lalu cek sana cek sini. Lain loh. Nah jangan percaya. Betul loh. Nah kerjakan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Karena Alkitab ajar itu kok. Kan begitu kan? Sehingga tidak jadi pengidolaan, tidak terjadi pengkultusan. Tapi terjadi sebuah ketegasan sikap dan kejelasan tindakan. Kemana kita mau pergi, di mana kita ada, dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen. Supaya hidup kita penuh dengan tanggung jawab. Itu kan? Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Bagian-bagian seperti itu akan menolong tiap orang Kristen bertumbuh. Menjadi orang-orang kritis dalam mengkritisi zaman. Dan mampu menciptakan perubahan. Memberikan pengharapan-pengharapan. Karena bisa menerangi kegelapan dunia. Gereja semakin utuh. Gereja tampak semakin nyata. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Bukankah itu menyenangkan? Karena itu saudaraku, mari kita jawab panggilan kita di dalam hidup kita. Untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh dengan kesukacitaan. Karena kita mengetahui kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan kita. Kebenaran yang akan menuntun, membimbing, menuntun kita. Kebenaran yang akan membuat kita sungguh-sungguh menjadi orang yang benar di dalam kehidupan. Kebenaran yang pada akhirnya harus kita sadari bersama. Betapa menyenangkan mengetahuinya. Karena itu, siapkan waktu saudara, diri saudara belajar. Rubah format saudara cara berpikir. Dan taulah menempatkan diri pada tempat yang tepat untuk bisa bertumbuh dalam iman percaya yang sehat. Selamat berpengetahuan akan firman Tuhan yang memberimu rasa takut akan Tuhan, yang akan menambahkan padamu pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Tambahkan pada imanmu kebajikan, dan tambahkan pada kebajikan pengetahuan akan firman Tuhan. Sehingga engkau tak terombang-ambing dalam gejolak zaman. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Tuhan terus mengingatkan kami oleh firman hidup. Untuk sungguh-sungguh bertumbuh secara utuh dalam kehidupan kami. Menambahkan kepada iman kami kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan akan firman. Tuhan tolong kami untuk semakin menyadari betapa firman-Mu yang akan menolong kami melewati hari-hari kami, melintasi pergumulan zaman, tak terjebak pada perangkap salah, boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya kami dihauskan akan firman-Mu dan bertanggung jawab untuk penggalian, bersikap kritis untuk mengerti sehingga tak mudah diombang-ambingkan. Tuhan tolonglah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Terpujilah Tuhan, sumber pengetahuan sejati. Amin.